Kita masuk kepada ketika orang bergembira dengan niat mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Taimiyah ini gurunya Imam Ibnu Jauzi. Dan di bawahnya nanti banyak ajarannya itu diikuti oleh saudara-saudara kita yang sering disebut dengan Salafi. Ibnu Taimiyah menegaskan takdimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Mengagungkan Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai hari raya setiap muslim setiap tahun selalu dilakukan oleh sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun azim, dan baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Ini mbahnya Salafi. Dengan melakukan li husni qasdihi wa taqdimi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan niat yang bagus, sengaja meniatkan bergembira dengan mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li husni qasdihi wa taqdimihi li Rasulillah, karena niatnya yang baik mengagungkan Rasul. Jadi mengagungkan Rasul itu mendapat pahala. Jadi kalau ada orang menyebut nama Nabi lalu kita kemudian sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli alaihi, itu sama-sama kita mendapat pahala. Alhamdulillah. Jadi walhasil, peringatan Maulid Nabi itu merupakan tradisi saja, bukan ibadah, bukan sunnah, bukan ibadah, tradisi. Tapi dalam tradisi itu banyak memperoleh manfaat. Nah, kontennya yang bisa berpahala. Jadi peringatan Maulid Nabinya tradisi, kontennya berpahala. Nah, gitu. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jelas ya? Insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oh, udah 5:30 ya. Yang ketiga, Imam Jalaluddin As-Suyuti suatu hari ditanya, innahu su'ila an amali mauludin nabi fi syahri Rabiul Awwal wa hal huwa mahmudun aw madhmumun wa hal yuthabu fa'ilu aw la. Di Imam Suyuti, seorang ulama besar, ditanya, memperingati maulid Nabi wa hal huwa mahmudun aw madhmumun, itu apakah sesuatu amalan yang terpuji ataukah merupakan amalan tercela? Maka kemudian pertanyaan itu berlanjut, wa hal yuthabu fa'iluhu aula, apakah memperingati maulid Nabi itu akan memperoleh pahala atau tidak? Jadi apakah merupakan perbuatan yang terpuji atau tercela, ataukah dalam memperingati itu mendapat pahala atau tidak? Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, orang mau duduk, mau berdiri, mau berbaring boleh. Jelas? Jelas? Duduk, berdiri dan berbaring itu tidak berpahala. Ya, kita duduk, kita berbaring, kita berdiri tidak berpahala. Tapi kemudian, nah ini, kalau duduknya sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berpahala tidak? Berpahala. Orang berdiri, begitu berdiri bismillahirrahmanirrahim, berpahala tidak? Orang berbaring, ketika berbaring la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pahala tidak? Pahala. Jadi jangan kemudian melihat maulidnya, boleh mengatakan maulid itu tradisi, tapi ketika maulid apa yang dilakukan di situ, Pak. Jadi duduk mubah, berdiri mubah, berbaring mubah, tetapi ketika duduknya berzikir berpahala, ketika berbaringnya
Zikir berpahala, tapi kemudian ketika berdirinya berzikir berpahala. Ini tergantung konten. Jelas? Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita percepat sedikit. Nah, orang-orang thariqat, ulama-ulama tazkiyatun nafs kalau bahasa sekarang itu, menyebut laulal murabbi ma araftu rabbi. Nah, kalaulah tidak karena guruku, tidak mungkin aku mengenal Tuhanku. Jadi orang kalau kemudian ditaruh di hutan sendirian, nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngajarin, nggak bakal kenal Tuhan. Tapi kalau kenal bonteng atau timun mungkin bisa kenal. Lalu kemudian ada terong mungkin bisa kenal. Tapi kalau Tuhan Allah nggak mungkin kenal kalau tidak ada yang mengajari. Orang dakwah sudah menginternasional, masih saja orang yang ada yang tidak percaya Tuhan. Betul. Ateis nggak percaya. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya akhirat, itu masih banyak. Sudah mati ya sudah, jadi bangkai nanti jadi tanah. Ada Pak yang begitu. Bukan di sini saja, di dunia banyak. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, laulal murabbi ma araftu rabbi. Bahkan ada kemudian laulal ulama, kalaulah tidak karena ulama maka manusia akan seperti binatang. Mereka Masya Allah tidak mengenal nikah, hubungan laki perempuan ya semaunya aja. Ulama lah yang kemudian menjelaskan hubungan di luar nikah tidak boleh. Sekarang mereka lagi berjuang, Pak. Nah, ribut KUHP, RUU. Mereka lagi memperjuangkan supaya hubungan laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa berdasarkan kesepakatan suka sama suka itu bukan pidana. Woi. Kayaknya kalau ditinjau dari model begini, Masya Allah, itu pejuang. Mereka berani berjuang untuk yang begitu, Pak. Lah kita juga mesti berani berjuang bahwa itu perzinahan. Insya Allah. Kaum muslimin, sidang subuh rahimakumullah.